PJS Man 1 Oku Selatan. Kali ini spesial banget nih, karena kita bukan cuman sekadar ngobrol bareng mantan ketua MPK Man 1 Oku Selatan aja, tapi bareng seseorang yang pernah duduk di kursi Parlemen Remaja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024. Jadi nggak cuman ngatur anak MPK aja nih ya, tapi juga semangat ngerasain suasana tingkat nasional juga. Jadi tema kali ini dari MPK ke Parlemen Remaja dibalik kesuksesan. Kita bongkar nih, apa sih rahasianya? Gimana organisasi bisa rapi? Apakah ada rumus? Atau jangan-jangan kakaknya punya jurus rahasia nih ya? Langsung aja, ini dia. Nah, seperti yang kalian tahu, kali ini kita ngobrol bareng Kak Fajri Syarif Hidayatullah. Halo. Oke, sebelumnya apa kabar Kak Fajri? Alhamdulillah sehat kita. Kak Fajri, siap nggak kita ngobrol hari ini dengan ya seru lah pokoknya ya? Siap dong, walaupun berpuasa kita harus siap. Harus siap lah ya. Iya, harus siap. Ya, sebelumnya biar makin dekat dan akrab dan juga nggak cuma tahu jabatan aja, Kak Fajri boleh dong perkenalan dulu. Oke. Mulai dari nama panjangnya, sekarang lagi sibuk apa, terus cerita sedikit tentang perjalanan pas menjadi ketua MPK sampai ke Parlemen Remaja 2024. Oh iya, dan juga saya Hervita Wahyuni akan nemenin kalian untuk ngobrol kali ini. Oke, langsung aja Kak Fajri. Oke. Kasih Hervita. Perkenalkan nama saya Fajri Syarif Hidayatullah. Saya dari kelas 12-2 di Man 1 Oku Selatan, selaku mantan ketua MPK Man 1 Oku Selatan periode tahun 2025. Nah, Sobat Mansa, tadi ada pertanyaan dari Hervita, sedang sibuk apa? Seperti kehidupan kelas 12. Kehidupan Belajar. Agit ya Kak? Iya, agit ya. Belajar untuk menggapai ke Universitas Impian. Kemudian perjalanan saya dari Parlemen Remaja ke MPK sebenarnya Parlemen Remaja dulu baru ke MPK. Oh, jadi Bukan MPK dulu baru ke Parlemen Remaja. Oh, gitu ya. Kami kira dari MPK dulu, baru Parlemen Remaja. Kan, kemarin sempat dihubungi kan, kalian kan menghubungi kami Mm-hmm. dengan anak protokol katanya apa namanya itu Parlemen Remaja itu baru ke MPK. Oh, gitu. Karena karena saya itu di jabatan ketua MPK itu di bulan Mei 2025. Sisa masa jabatan. Karena bukan saya sebelum ketua. Oh, jadi sebelum kakak itu ada ya ketua? Ada. Itu saya itu ketua pengganti. PAW ya? Ya, bahasa PAW. ya? Kalau bahasa sekarang PAW. PAW, ya. Kalau dulu kan pengganti. Hmm. Nah, di perjalanan saya itu cukup berkesan. Banyak lika-likunya, banyak cobaannya, ujiannya. Pastilah ya kak Pasti, ya? karena setiap organisasi pasti ada yang namanya pro, Dan kontra, serta oposisi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang oposisi. Apa tuh kak? Boleh diceritain sedikit? Menjadi ketua MPK ini berat karena menjadi seluruh wakil siswa Man 1 Oku Selatan, Menampung aspirasi siswa. termasuk anggota juga. Benar, karena gini, suara siswa itu ada karena wakilnya benar, gitu. Suara siswa didengarkan karena wakilnya benar. Nah, ini ketua MPK nih. Ketua MPK itu bukan mencakup anggota saja, tapi seluruh siswa. Dengan 1000 siswa nih. Dengan 800-an siswa ini harus kita dengarkan. Kita harus memahami, kita harus memahami bagaimana tipe kalau siswa-siswi itu bagaimana. Tipe-tipe siswa-siswi itu kan berbeda. Ada yang spontan, ada yang tidak spontan, ada juga yang ragu-ragu. Begitu. Kalau siswa-siswi kan banyak ragamnya. 800 tidak mungkin sama semua. 800 siswa tidak mungkin pro ke saya semua. Ada kontra dan juga oposisi. Sama pendapat tapi berbeda. Cara berpikir itu berbeda. Saya itu setiap perkataan, kalau misalnya evaluasi, kalau bahasa kita itu evaluasi, kalau ada yang bilang Fajri itu gini, Fajri itu gini, saya akan buktikan kebenaran itu benar atau tidak. Jika pernyataan itu benar, oke, saya terima. Jika pernyataan itu salah,
artinya mereka mengada-ngada. Seperti ada, kalau nggak salah katanya, Fadli itu nggak bisa loh ngatur organisasi. Dia akan make egois. Belum percaya. Bukti dalam ketiga pun terkata sih. Pak Fajri itu membuktikan ya kepada Membuktikan. seluruhnya. Saya nggak mau hanya pada ngomong, jangan ngomong-ngomong. Maksud saya itu, kalau saya bilang ada, maka ada. Maka jika saya bilang tidak ada, maka tidak ada. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita mampu berusaha, seperti kita seleksi parlemen remaja itu. Saya berpikir, pasti saya nggak bisa. Oh, orang-orang itu pintar semua. Ada yang internasional. Saya itu di DPR RI itu, khusus di dapil Sumsel saja. Itu dah SMA 17 Palembang, nah sekolahnya ramai kan. Khusus paling kira dapil Jebel. Man 2 Palembang. SMA 1 Prabumi, Man 1. Itu lawannya luar biasa, bahkan ada yang dari Man 3. Itu Man 3 Palembang. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah kita lolos. Alhamdulillah. Kegigihan ya. Kegigihan dan keinginan yang luar biasa. Doa orang tua, orang tua itu sangat berpengaruh dalam perjuangan kita. Oke, kita bisa menjadi anggota parlemen remaja sekaligus ketua MPK Maluku Selatan periode Mei sampai Desember. Sebenarnya sampai Desember, tapi Mei Januari. Dengan waktu yang sesingkat itu, dengan sistem tata kelola yang sudah rapi, kita berjalan. Kita kan sudah pasti mengira gini, MPK di zamannya si ini dan ini berbeda. Kemudian dirasakan zaman sekarang berbeda sangat drastis. Mulai sistem tata kelola, peraturan tata kelola, sistem manajemennya lah. Sekarang kan sistem manajemennya sudah digital. Sudah digital. Ada namanya Adhikara dengan aksara Mandala. Itu semua disistem oleh MPK Maluku Selatan, dijadikan satu aplikasi, dijadikan satu sistem supaya semua anggota itu tertata, terkelola, dan tidak kebingungan. Terutama sekretaris merekapitulasi, termasuk sertuan, absensi. Sekarang sudah digital. Kita mengikuti Maluku Selatan. Mengikuti zaman juga ya Kak ya? Mengikuti zaman. Wow. Bisa dibilang gitu. Menurut saya, organisasi pertama di MAN yang sudah menerapkan sistem tata kelola digital itu MPK. Keren banget. Keren. Karena kenapa? Dulu itu saya itu berpikir begini, bisa nggak ya saya membuat sistem digital? Hervita daftar MPK nggak kemarin? Daftar ya? Dia berbasis online atau biasa? Online. Itu saya yang. Oh iya Kak. Iya. Keren banget. Bukan sombong, tapi menjadi motivasi untuk menjadi lebih bagus lagi. Menjadi lebih bagus lagi. Nah, disitulah awal mula MPK berani mengambil keputusan di era itu. Dan pendaftaran kemarin transparan. Tidak ada yang namanya itu calo, tidak ada yang namanya itu ada aku banyak masuk. Saya jamin 100% anggota MPK itu lulus. Nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan sama sekali. Itu adalah keputusan anggota. Saya nggak ada. Kalau misalnya saya lulus kan, adik saya itu masuk MPK. Iya. Benar. Benar. Karena adik saya kan ikut MPK. Pikir orang gini, aduh adik pasti lulus. Bukti ya? Enggak. Itulah bukti konsisten saya dalam mengambil keputusan. Kalau katanya enggak. Kalau kata anggota enggak usah. Karena organisasi itu baik dari anggota yang mau. Kita sebagai ketua harus menghargai anggota biar anggota menghargai kita. Saling menghargai. Ya. Kita menghargai mereka juga segera ke kita. Bukti apa? Saya menginstruksikan jam 8 datang ke MAN. Benar. Pada debat kemarin jam 6.15 sudah ada di MAN, jam 6 sudah ada. Bahkan sudah terbentang kemarin kan. Meja kursi sudah ada siap, podium sudah siap, bahkan tenda sudah berdiri. Begitu. Kalau misalnya kita berani mengambil resiko, mereka juga siap. Mereka itu nggak ada penggerak nanti. Kalau misalnya kita nggak tahu, makanya sejauh ini MPK itu saya tahu. Mulainya dari ketuanya dulu. Dari ketuanya dulu, makanya
saya dari DPR RI, yang punya wawasan. punya wawasan lumayan, bagaimana sistem parlemen yang ada di Indonesia, itu saya terapkan di MPK. Nih, peraturan MPK yang sudah disusun, mulai dari pedoman, kemudian tata cara, Wow. dalam satu buku ini. Ini bisa diakses secara publik, Digital juga. digital juga. Wow. Kalau misalnya orang mikir, MPK itu scam, peraturannya scam, bisa dilihat di Aksara Mandala bagian arsip digital, ada paling atas. Itu untuk seluruh ekspor ekstra. Seluruh eskul sebenarnya kami ingin seluruh eskul. Tapi kami uji coba dulu di MPK apakah efektif. Ternyata efektif, tidak selama-lama 3 bulan. Wow. Sangat Dengan waktu efektif. yang Dengan waktu yang singkat, itu. MPK menerima. Dan anggota juga merespon dengan baik, bahkan mereka kalau menyampaikan aspirasi dengan pasal yang sama. Misal, fraksi A. Nah ini kan dulu nggak ada sistem fraksi. Sekarang ada sistem fraksi. Baru angkatan kakak. Baru angkatan saya nyusun. Wow. Saya terinspirasi dari DPR RI kemarin. Ada fraksi lawan buka kalau parlemen remaja, kalau DPR RI ada fraksi Gerindra, PDI, Golkar, PPP kan. Di situ saya buat sistem mekanisme pembagian fraksi. Nah, disitulah fraksi tertata. Nah, kenapa saya membuat fraksi? Supaya suara terdengar secara rata. Supaya terdengar secara rata. Dan benar, ternyata pada reses awal, MPK ada masa reses loh. Oh, iya. Masa pendengaran aspirasi siswa. Di situ MPK bisa mendengar keluh kesah siswa. Kalau yang awalnya, Jadi sandaran siswa. ya kalau dulunya kalau dulu siswa tuh bingung mau cerita kemana, protes kata orang. Iya. Kalau sekarang mereka boleh bebas berpendapat dengan bijak dan dengan dewasa. Kalau misalnya mereka nggak bisa bijak, itu susah. Bukan aspirasi namanya. Menghina. Kalau misalnya mereka menyampaikan aspirasi dengan benar, pasti mereka dalam menyampaikan aspirasi dengan adab dan tata cara yang benar. Satu, mendatangi MPK Masa Selatan, audiensi dan MPK Masa Selatan, menyampaikan secara benar apa keluh kesah mereka. Misal mereka ada keluh kesah dengan eskul A. Eskul A ini tata kelolanya begini nggak sesuai. Mereka menyampaikan ke MPK menerima dan MPK akan menindaklanjuti. Nah itu yang baik nih. Karena sudah diatur di dalam kitab peraturan organisasi. Ada di dalam buku ini. Isinya banyak, ada 200 pasal. Tuh. Ini kalau di masa perpustakaan sudah dipublikasikan di perpustakaan. Sangat berguna ya Kak? Sangat berguna kalau misalnya adik-adik ingin melihat bagaimana sistem tata kelola MPK, boleh lihat di perpustakaan Man 1 Opus Selatan. Di situ sudah ada semua. Mulai dari bahkan ini buku cetakan bukan. Buku rancangannya juga ada di sini. Oh, juga ya Kak? Buku Masuk juga. rancangan juga ada di sini. Jadi kelihatan peraturan awal, peraturan kedua ada. Itu. Jadi kalau misalnya perjalanan saya dari Parlemen Remaja ke MPK itu sangat luar biasa. Panjang ya Kak? Sangat panjang. Tapi Nggak bisa dipublikasikan dalam waktu yang singkat. bisa dilakukan secara singkat itu, menurut saya itu pencapaian luar biasa. Saya juga hebat itu, ada wakil, ada anggota, sangat mendukung saya, bahkan menerima dan siap ditelepon dan ditugaskan jam berapapun. Itu yang saya setuju. Kami juga sebagai siswa-siswi itu ikut bangga dengan MPK. Nah, Keren itu MPK. keren karena MPK ini bukan hanya wakil siswa, mereka juga sebagai jembatan siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi. Ada juga kan siswa-siswi yang takut menyampaikan aspirasi, takut dimarahi. Namun melalui MPK akan memberikan solusi dulu, kemudian baru ke organisasi untuk tidak. Tenang saja, MPK Masa Selatan pasti menyampaikan aspirasi kalian ke wakil siswaan untuk ditindaklanjuti. Karena wakil siswaan dengan MPK sudah sangat baik, jadi seratan yang bagus. Jadi kalau MPK meneruskan surat aspirasi akan diterima oleh wakil siswa. Ini apa? Sudah 3 kali kami reses, 2 kali reses, 2 kali surat aspirasi masuk dan sudah terrealisasikan beberapa. Gitu. Jadi jangan takut sama sekali. 100% ya? 100% akan kami terima, akan MPK terima dan MPK tidak lanjuti dan akan kami sampaikan kepada siswa. Dan tidak mesti langsung instan jadi. Artinya ada proses. Ada proses. Begitu. Nah,
pertama kali kakak jadi ketua atau dipilih menjadi ketua itu gimana sih kak rasanya? Deg-degan atau bangga? Atau langsung mikir kayak gini, waduh ini aku nggak ya tahun ke depan? Sebenarnya saat saya terpilih jadi ketua MPK, pertama yang saya bingung itu, sebenarnya bingung, bukan deg-degan. Apa tuh kak? Pertama yang saya bingung itu, gimana ya biar dihidupkan MPK ini kembali dengan sistem tata kelola yang saya bisa. Kalau kan nggak ada sistem tata kelola yang namanya kabinet. Baru kali. Baru kali ini. Kabinet sekarang MPK maju bersatu profesional. Itulah yang bikin saya semangat. MPK maju bersatu. Slogan sekarang itu dan berlaku sampai seterusnya. Nggak berubah. Nah, slogan sekarang baru MPK organisasi berkemajuan dan berkelanjutan. Karena kita sudah mengikuti zaman. Aspirasi MPK itu kalau misalnya si sosok ini menyampaikan aspirasi, nggak mesti ngomong anggota MPK-nya langsung. Kalau takut, buka website Aksara Mandala melalui MPK. Di MPK itu kan ada website-nya. Nah, lihat ya, tampilkan. Nah, ini barcode-nya. Scan. Sudah. Jika tidak bisa scan, ini linknya. Ini link. Nih, bawah sini link. Nah, itu linknya. Bisa dicek di bagian aspirasi. Silakan salurkan aspirasi kalian secara baik dan bijak supaya MPK Satu Selatan dapat mengelola dengan baik dan merealisasikannya bersama sekolah. Tenang, MPK Satu Selatan menjamin kebebasan berpendapat, tapi dengan bijak. Selagi itu baik untuk madrasah, selagi itu baik untuk sekolah, maka tidak. Kenapa tidak? Benar nggak? Misal yang baru masuk ini tentang pengadilan ekskul olahraga. Kan baik tuh siswa-siswa Satu Selatan ingin futsal, voli, raket, sama apa lagi yang aktif itu. Pengen diaktifkan kembali. Kami sampaikan ke wakil siswaan, dan wakil siswaan bilang gini, insya Allah kita realisasikan, kita menunggu apa dari guru olahraga. Dari MPK bisa terrealisasi ke sekolah. Iya, karena gini, MPK adalah wakil siswa, jembatan siswa. Bisa dibilang MPK ini kayak sahabat siswa. Benar, sahabat siswa, tempat curhatnya siswa. MPK kuat karena siswa yang hebat. Bukan MPK kuat oleh karena prestasi-prestasinya. banyak prestasi MPK. Banyak prestasi MPK, bahkan internasional ada. MPK kuat itu kan anggota yang hebat dan siswa yang hebat. Kalau siswanya mampu menyalurkan aspirasi, maka juga MPK juga mampu mengelola diri. Kita nggak jarang loh, pasti ada masukan-masukan dari siswa-siswa tentang tata kelola MPK. Itu jadi kesempatan kita untuk mengelola diri. Kalau semisal nggak ada kritik, nggak ada demonstrasi itu wajar ya. Karena di sekolah nggak mungkin demo kan. Iya. Tapi aspirasi itu tentang MPK baik. Jujur, saat saya dulu jadi ketua MPK banyak. Saya masuk, tadi Pak MPK gini, mohon maaf Pak, saya bukan ketua MPK. Saya hanya sekretaris MPK. Nah, kalau dulu kan sekretaris jarang digunakan. Tapi sekarang berperan ya? Berperan dan sangat repot. Sangat repot. Sejak adanya aplikasi Aksara Mandala sama Adhikara, semuanya berperan. Ini itu berperan. Yang awalnya rekapitulasi satu persatu tinggal klik. Mempermudah sekali. Itu bolehlah teman-teman tuh kalau misalnya ada pertanyaan itu disampaikan dengan Instagram MPK boleh. Bahkan ingin menanyakan cara pendaftaran itu boleh. Dan kita tahu nggak, kalau sekarang kita sedang menyusun bagaimana tata kelola sistem pendaftaran. Hah, ini dia Kak? Sudah ada. Wow. Bahkan saya sudah mendengar bahwasannya seleksi MPK itu begini, tidak ribet. Jadi gampang lah ya. Gampang, bahkan lebih dari gampang. Jadi keinginan seorang siswa itu Jadi aspirasi. jadi anggota MPK itu. Nah nanti, kenapa gampang? Nanti akan ada yang namanya itu sistem pemilihan. Oh, ada sistem pemilihannya juga ya? Misal dia sudah lulus seleksi ini. Ini nyatakan lulus. Dan lanjut ke seleksi pemilihan.
Nanti 9, 10, 7, 10, 1, bla 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 itu kan pilih. Misalnya ada 3 kandidat, dipilih 2. Siapa yang akan Terus dicopot? jadi wakilnya. Ya, wakil mereka. Wakilan. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, bukan menyerahkan ketua. Wakil mereka itu yang akan membawakan kepada rapat. Sejauh ini saya menjadi ketua MPK, tidak ada aspirasi yang tidak saya dengarkan. Pasti akan saya dengarkan dan pasti akan saya berikan jawaban. Boleh ditanyakan kepada siswa-siswi bagaimana MPK mengelola aspirasi dalam selama ini. Baik. Maka mereka juga apa aspirasi yang direalisasikan. Buktinya kita sudah melihat bagaimana perkembangan di masa tersebut. Banyak sih. Banyak. Dari jembatan MPK. MPK dan MPK ini dekat dengan Pastilah ya, Ya, untuk menjadi jembatan, jembatan tadi itu kan dekat dengan siswa harus dekat juga dekat dengan dulu. karena Iya. menjadi jembatan. Jembatan tadi biar apa namanya aja. Karena kalau guru itu seru guru seru. Menurut MPK guru itu seru karena kita seru. Tapi kita benar aman. Dan sekolah juga menerima kok kalau misalnya ada usulan dari MPK. Gitu. Boleh dilihat. Bukti apa? Hari guru kemarin MPK memberikan bingkisan kepada guru. Iya. Kemudian apa lagi? MPK kemarin memberikan kepada guru. Itu karena MPK sendiri. Hasil dari MPK itu sendiri Hasil ya. dari MPK itu sendiri. Ya, pernah nggak sih Kak ada momen yang pengen banget Kakak tuh bilang, ya Allah kenapa aku daftar ini, kenapa aku calon ini gitu, dan apa pelajarannya yang paling besar bagi Kakak? Kesan. Ya, berkesan. Seperti yang di awal tadi. Saya itu terkesan oleh karena anggota saya itu menerima saya dengan baik dan anggota saya itu mendukung program saya dengan baik. Program yang sangat langka dan baru pertama kali lakukan itu kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Lombok Selatan. Oh jadi MPK pernah ke DPRD? Pernah ke DPRD mengikuti sebenarnya itu Herbita boleh perlu tahu belum digarisbawahi MPK itu sebenarnya hanya ingin foto di gedung DPRD itu foto ala anggota DPR. Tapi keren lah sampai sana. Ternyata diundang rapat paripurna. Wow. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana persidangan yang baik dan benar. Karena MPK kan lembaga legislatif. Lembaga legislatif diangkat di tingkat sekolah. Ibarat kata itu DPR yang mana? Gitu. Jadi yang berkesan itu, yang paling berkesan menurut saya, program kerja saya itu terrealisasikan dengan anggota yang antusias menyambutnya. Boleh dilihat mana anggota yang tidak mau menyambut. Misal kita ke DPRD minggu depan, mereka kan tepuk tangan, nggak menyangka akan pergi ke sana. Ya, Iya, masih bangga lah mereka ya. minggu depan kita ada refleksi alam, jalan-jalan ke Danau Enam misal. Antusias lah. Antusias mereka. Dan saya juga kan sebagai pimpinan akan mendukung apa yang mereka lakukan. Sebagai pimpinan kita harus bersahabat. Ya harus bersahabat ke anggota, karena anggota itu adalah diri MPK. Bisa dikatakan begitu. Jadi kalau misalnya anggota berani macam-macam, artinya bermacam-macam juga dengan peraturan MPK. Ini peraturan ini kalau bilang itu kejam, tapi kalau tidak kejam dia akan mungkin organisasi ini jalan. Tidak akan terjalankan. Tidak akan terjalankan. Ini walaupun saya sudah purna, tata kelola ini tetap ada, sistemnya tetap berjalan dengan baik. Jadi kan ada, sejak ini dibawakan oleh Padri ini, tetapi ini dibawakan. Saya juga kemarin ada loh Mas beri kalau nggak salah masuk artikel nasional. Nih lihat, tampilkan. Nah itu, di situ apa itu judulnya? Bisa lihat. Itu bisa kalian lihat bagaimana sistem tata kelola saya berjalan. Sampai bisa di searching di Google. Kalian cari aja di Google. MPK Man 1 Oku Selatan. Nah, hebatnya MPK Man 1 Oku Selatan ini adalah satu-satunya dan pertama di Oku Selatan organisasi legislatif tingkat sekolah. Gitu. Jadi hak kebebasan berpendapat mereka sudah dijamin.
Bahkan di negara sudah menjamin pasal 28 ayat 3, setiap warga negara berhak atas berserikat, berkumpul dan menggunakan pendapat. Di MPK juga ada di sini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2025 tentang masa reses atau masa pengumpulan aspirasi siswa. Siswa boleh loh menyatakan aspirasi mereka, tidak masalah. Bukan untuk sekedar man aja ya. Bukan. Untuk MPK juga MPK boleh, eskul juga lain. boleh. Semua terbuka. Karena kita hidup di negara demo. Bagaimana ke depannya supaya tata kelola baik? Begitu kita. Nah, ini seru banget Kak. Gimana sih caranya kakak itu bisa tembus ke parlemen remaja 2024? Ribet ya? Ribet dan sangat bertele-tele kalau dijelaskan. Karena itu sangat di luar ekspektasi saya. Karena gini, banyak loh yang ikut seleksi dengan saya itu. Ada yang dari MAN 3, bahkan ada yang dari SMA 17 Palembang. Dan Paku Muli. Dan Oku Selatan ini jarang tembus. Dan nggak bisa, kalau dalam itu mustahil tembus. Tapi berkat kegigihan tadi ya Kak. Kegigihan, kita mau video kampanye dibantu oleh Pak Umar Pujakusuma. Merevisi esai dengan beliau. Kemudian konsultasi, piagam-piagam, konsultasi dengan beliau guru BK. Itu luar biasa. Dengan berkat doa, ridho orang tua, ridho keluarga, restu sekolah. Sangat-sangat luar biasa. Jadi perjalanan saya itu tidak akan hebat jika tidak ada dukungan dari orang tua. Ibu saya itu sangat mendukung bagaimana anak berkembang. Makanya dia di MPK ini, dia bilang, aku nggak terpilih untuk MPK kemarin. Dia bilang gini, nggak usah bingung, semuanya ada. Pas saya terpilih, beliau bilang gini, jangan pernah sombong dalam jabatan. Ingat, jabatan hanyalah titipan. Nah itulah saya mulai gigih dalam untuk mengelola dengan baik MPK ini, supaya MPK ini menjadi organisasi yang berkelanjutan dan berkemajuan. Alhamdulillah sekarang berkelanjutan berkemajuan. Alhamdulillah. Yang mengikuti perkembangan sama. Akibat doa ibu juga nih ya Kak. Iya benar sekali. Karena di MPK Masa Perusahaan ini orangnya hebat-hebat. Saya yakin orangnya hebat-hebat karena orangnya itu kritis, sangat kritis. Misal, saya memberikan info jam 7. Jam 10 malam pasti ada yang protes. Tetap respon. Malah hanya yang baca biasanya ada. Hanya itu kan hebat. Tanpa diberitahu, mereka sudah tahu. Cukup dengan satu kalimat. Besok kita ada rapat. Langsung berangkat. Terus waktu pertama kali masuk ke lingkungan DPR RI itu gimana sih Kak? Rasanya tuh auto minder atau langsung lebih semangat gitu? Wow, kalau di gedung DPR RI itu Gimana? nggak bisa dibayangkan. Kayak mimpi ya Kak ya? Mimpi, karena kemarin itu saat kami ke DPR RI itu 2 minggu setelah demo. Demo masalah apa kemarin itu ya? 2 minggu setelah demo. Bangunan yang megah itu saya masuk ke dalam. Saya tuh kalau kami kan makan pagi di sana. Makan. Saya makan itu bukan ngeliatin apa gitu. Ngeliatin bangunannya. Dalam hati. Kayak nggak nyangka gitu ya Kak? Dulu hanya bisa lihat di TV, sekarang bisa melihat. Wow, itu kalau akhir kita ke sana. Di situ luas, lebar dan gitu. Dan kesempatannya itu kalau nggak salah bulan depannya pelantikan Pak Presiden Prabowo. Jadi kami masuk ke ruang paripurna tempat pelantikan beliau. Ada videonya di situ. Saya ke sana melihat bagaimana, wow, luar biasa, luas lebar. Kalau kita lihat di TV kan kecil. Tapi aslinya? Aslinya luas dan megah dan semewah itu serta penuh arti nilai sejarah. Itu gedung parlemen. Kemudian di situ ada bagaimana perjalanan parlemen dari zaman ke zaman. Ada bahkan arsip Palu Sidang ada di situ. Sama kayak seperti MPK sekarang, Palu Sidang. Palu Sidang itu ada karena saya pernah belajar di DPR RI. Gitu. Nyawanya MPK. Nyawanya MPK di situ. Karena kenapa? Sekali ketuk jadi undang-undang. Sekali ketuk anggota
anggota masuk. Sekali keputusan keluar, itulah hebat sakralnya Palu. Jangan main-main. Jangan main-main. Karena Palu itu melambangkan MPK sekarang. Banyak orang bilang waktu sistem pengelolaan pas jabatan kakak ya, jabatan kakak itu sistemnya rapi banget. Rasanya itu gimana sih kak? Atau kalau bisa disuruh satu tips nih ya buat pejabat tahun ini itu apa? Itu tipsnya satu, jagalah kepercayaan masyarakat dan kepercayaan anggota kepada kamu. Jaga kepercayaan Itulah sistemnya. Pertama gini, organisasi tidak akan maju jika anggotanya tidak kenal. Aku pernah lihat di TikTok itu gini, jika organisasi itu hancur, itu murni kesalahan ketua. Namun, jika organisasi itu berkembang dengan baik, itu adalah murni kerja keras anggota. Nah, itu menjadi motivasi saya. Supaya MPK ini naik. Dan tipsnya, itu yang tadi. Menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat selatan ya? Gitu. Itu motivasinya ini kenapa nih? Jangan mau jadi pimpinan jika tidak mau dikritik, diberikan saran. Karena menjadi pimpinan ini harus mampu menerima kritik dan saran. Kalau tidak mau menerima kritik dan saran, belum bisa jadi pimpinan. Belum cocok. Karena menjadi pimpinan itu tombaknya. Jadi pemimpin ya. Ibarat kata itu kalau tombak, anggota itu tiang, itu tuh lancipnya. Gitu. Kalau dapat pasti lancipnya dulu kan. Gak mungkin anggota yang membentengi, bener nggak? Benar. Kalau di MPK sekarang ada yang namanya itu fraksi komisi. Jadi semuanya itu tertata dengan rapi. Karena akibat ini yang disahkan siapa? Anggota. Yang nyusun siapa? Anggota. Jadi kamu mesti, oh ini karya Pak Fajrida, ini karya anggota MPK Man 1 Oku Selatan. Ini supaya tertata dengan baik. Ada sistem tata kelola, ada sistem aspirasi, ada sistem yang lain. Kemudian siswa-siswi juga kalau ingin penasaran dengan MPK bisa mengisi di website Aksara Mandala itu banyak cerita MPK, latar belakangnya, fungsi MPK, legislatif, aspirasi, koordinasi dan pengawasan itu ada semua. Jadi mereka nggak bingung MPK itu apa. Dan kamu pasti masuk apa itu MPK? Iya Pasti apa itu? Karena jarang ya sekolah Karena itu. jarang dan baru pertama di Man 1 Selatan ini lah. Makanya dari situ saya ingin berkomitmen dalam diri supaya orang lain tahu MPK itu apa dan MPK Man 1 Selatan itu bagaimana sistemnya. Boleh loh lihat. Ada kita anggota MPK Man 1 Selatan itu yang topik khusus namanya Ramdan. Nah, dia tanya sama mereka, dia kan bagi hubungan masyarakat. Iya. Di situ ada bilang MPK Man 1 Selatan baik sistem tata kelola. Jadi ketika sekolah lagi udah tingkat provinsi sudah mengelola dengan Saya sampai ke provinsi. intinya berani mengambil resiko. Kalau nggak berani mengambil resiko, nggak akan maju organisasi. Iyalah pasti. Jadi kita harus berani mengambil resiko karena resiko itu adalah guru yang baik. Pokoknya jangan takut salah ya kak ya. Ya jangan takut salah. Aku ada ini. Musyawarah dengan anggota. Apakah anggota menerima? Laksanakan. Jika anggota tidak menerima, apa solusi yang baik? Begitu. Jadi jangan aku mentang-mentang aku suka ini kak dan diterima. Jangan takut. MPK akan memfasilitasi. Misal kayak gini. Eskul ada bu. Ya untuk eskul juga ya. Eskul ada bu. Pak kami ini naik pelatihan ini tapi tidak pernah susah terjalin organisasi. Cuman solusinya dengan MPK, dengan komisi yang bersangkutan. Misal yang bersangkutan komisi 1 apa? OSIS kan? Komisi 2 apa? Ekskulkurikulernya dibagi 3. Kemudian komisi 3 ada bagian keagamaan dan kesenian. Di situ
punya tugas dan punya tugas untuk fungsi masing-masing. Yang dulunya hanya melangkup anggota MPKI, sekarang sudah merangkup seluruh masa Opus 8. Dan itu diterima oleh Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Siswaan, dan itu diterima dengan jempol. Sangat luar biasa. Kita sudah paripurna kan kemarin? Sudah dengan paripurna, kita lihat sendiri bagaimana perkembangan perjalanan MPK. Itu menurut saya rekor yang sangat luar biasa. keren. Guru juga bilang, aku nggak menyangka kalau pakai. Karena banyak yang kontra tuh ya Kak ya. Banyak kontra, yang awalnya kontra, bahkan banyak nggak senang oleh karena perkataan seseorang ya. Jadi manusia ya Kak ya. iya, jadi kalau MPK maju, kita akan maju berkembang, terus berkembang. Pokoknya kita tuh harus gigih dan yakin kepada Bener. diri sendiri ya Kak ya. Boleh lah kita lihat bagaimana perjalanan MPK itu dari Mei. Itu gini grafik. Naik. Enggak kayak gini. Tapi gini. Naik terus. Walaupun ada turun dikit. Naik ya Kak. Tapi turunnya nggak gini. Tapi gini. Nah, dikit. Di grafiknya sedikit. Itu saya bangga. Ternyata anggota saya ini menerima saya dengan baik dan mendukung program saya. Menutup kuping ya. Menurut mereka tuh tidak saya buka. Kalau mereka ada keluh kesah sampaikan ke saya. Kalau walaupun di luar kita bisa nongkrong di Kenzolka, ngobrol-ngobrol, kopi. Dan mereka ngobrol, Kak, mana Kak baiknya organisasi ini? Saya akan terima dan saya akan tanggapi. Curhat ya Kak ya. Curhat itu tugas saya, teman curhat. Ya. Kayak pemilihan kemarin kan. Kemarin kan ada modal sendiri, bahkan saya juga nggak segan-segan mengeluarkan modal sendiri di organisasi. Dari uang Kakak sendiri. Iya, karena kenapa? Saya melihat anggota saya cantik. Saya keluarkan anggota saya sendiri, misalnya DS. Dengan begitu itu saya mereka happy. Karena jarang loh anggota organisasi itu diapresiasi. Pasti kan? Karena gini, saya itu komitmen kalau mereka sudah membantu saya juga bantu mereka. Nah, Pokoknya saling menghargai. itu. Anggota menghargai pimpinannya, pimpinan juga menghargai Iya, anggota. kemudian juga kan banyak sistem. Ada sistem aspirasi, ada sistem koordinasi, kemudian ada PAW kan, ada reses, ada apalagi banyak. Kalau siswa-siswa penasaran, cek di Aksara Mana. Itu ada baca. Kemudian ada juga kalau ingin secara langsung penasaran, umpamanya dan anggota MPK-nya, pilih yang anggota MPK-nya tahu. Karena anggota MPK ini bidangnya juga Berbeda. Nanti misalkan tanya tentang persidangan, tapi ternyata kamu tanya dalam bagian anggaran, kan nggak masuk. Bagian persidangan, mereka menemukan bagian persidangan. Jadi punya tugasnya masing-masing dan punya. Benar. Saya nggak akan membebankan seorang anggota harus bisa. Yang saya bebankan kepada seorang anggota itu, kalian harus mampu mendengarkan suara siswa dan mampu mengkritik seluruh aspirasi yang kalian terima itu harus ditelaah. Karena itu tugas MPK. Ya, jadi nggak mesti bagian itu harus kritik enggak. Saya ingin seluruh yang mengatakan ide, seluruh yang ini, cuma saya ingin bidang kerjanya saja berbeda. Oke, itulah tadi ya obrolan kita yang sangat menginspirasi kita. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita dan menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Semoga juga ya Kak Fadri semakin sukses. Amin. Dan mungkin Lulus nanti Universitas 11 Maret. Amin. Semoga nanti balik lagi ke sini Ya, dengan level yang ya, tinggi. dengan level yang tinggi. Oke, Nanti. terima kasih. Insya Allah. Buat teman-teman juga terima kasih ya karena udah nonton podcast kita kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.